Selamat berjumpa lagi mahasiswa. Hari ini saya akan lanjutkan materi mata kuliah analisis biaya kita. Kali ini saya lanjutkan pada pembahasan mengenai laporan biaya. Pada tatap muka yang ketiga ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dituju adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip biaya dan jenis biaya, serta teknik alokasi biaya overhead dan pelaporan biaya dalam sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem dalam suatu laporan harga pokok dan laporan laba rugi. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai harga pokok produksi dan bagaimana membuat laporan harga pokok produksi. Teman-teman sekalian, harga pokok produksi itu dihitung dari persediaan awal barang setengah jadi, ditambah bahan mentah yang dipakai, kemudian ditambah dengan upah buruh langsung, ditambah dengan biaya umum pabrik, dan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, kita lihat pada bagian yang saya bold, gitu ya, mengenai bahan mentah yang dipakai. Nah, bahan mentah yang dipakai ini, sebelum kita menghitung harga pokok produksi, harus kita hitung terlebih dahulu. Di mana bahan mentah yang dipakai itu dihitung dari persediaan awal, ditambah dengan pembelian, dan dikurangi dengan persediaan akhir. Ini adalah template dari laporan harga pokok produksi. Dari atas kita akan lihat nama PT-nya, nama perusahaannya, kemudian judulnya adalah untuk laporan harga pokok produksi, kemudian untuk periode kapan, dan satuan bilangannya, satuan jumlahnya. Kita akan mulai dari yang pertama, gitu ya, kita identifikasi biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini terdiri dari persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian. Nah, hasil dari penjumlahan persediaan awal dan pembelian ini, kita akan mendapatkan jumlah bahan yang tersedia, biaya bahan yang tersedia. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku langsung, maka kita akan mendapatkan biaya bahan yang dipakai selama periode ini. Selanjutnya, teman-teman, kita identifikasi juga biaya buruh langsung. Kemudian biaya umum pabrik, di mana biaya umum pabrik ini terdiri dari banyak komponen. Di sini saya tunjukkan bahwa biaya umum pabrik itu terdiri dari biaya buruh tidak langsung, kemudian biaya utilitas, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, supplies pabrik, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di literatur gitu ya, biaya umum pabrik atau biaya overhead pabrik itu komponennya banyak sekali. Nah, tinggal kita menyesuaikan mana yang terlibat di dalam proses produksi yang kita akan bikinkan laporan harga pokok produksinya. Nah, seluruh komponen biaya umum pabrik ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dengan komponen yang sebelumnya sudah kita dapatkan, kita akan mendapatkan jumlah biaya produksi. Jadi jumlah biaya produksi itu kita dapatkan dari biaya bahan yang dipakai, ditambah dengan biaya buruh langsung, di mana keduanya ini adalah biaya primer. Biaya primer ditambah dengan biaya umum pabrik, kita akan mendapatkan biaya produksi atau biaya manufaktur. Nah, setelah itu, kita punya data persediaan awal barang setengah jadi, ini kita tambahkan dulu dengan jumlah biaya produksi, maka penjumlahannya akan kita dapatkan. Kemudian ketika ini dikurangi dengan persediaan akhir barang setengah jadi, maka kita akan mendapatkan harga pokok produksi. Jadi seperti ini template atau urutan bagaimana kita sampai mendapatkan harga pokok produksi. Mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke dalam perhitungan harga pokok penjualan. Kita mengenal bahwa industri itu ada
industri pabrik dan bukan pabrik dan jasa gitu ya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana kita menghitung harga pokok penjualan untuk perusahaan industri pabrik. Untuk industri pabrik, harga pokok penjualannya bisa dihitung seperti ini. Jadi kita akan menambahkan persediaan awal barang jadi, ditambah dengan harga pokok produksi, dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, lalu harga pokok produksi ini kita hitung lagi, sama dengan rumus atau template yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi harga pokok penjualan ini adalah memerlukan proses perhitungan yang lebih lanjut setelah kita mendapatkan harga pokok produksi. Data yang kita perlukan adalah data persediaan awal barang jadi dan data persediaan akhir barang jadi. Jangan lupa teman-teman bahwa persediaan awal barang jadi itu selalu ditambahkan, sedangkan untuk persediaan akhir barang jadi itu dikurangkan. Ini sama gitu ya, jadi kita harus menghitung dulu bahan mentah yang dipakai. Jadi slide ini sebetulnya dibacanya dari bawah. Jadi untuk mendapatkan harga pokok penjualan, kita menghitung dulu bahan mentah yang dipakai. Setelah kita menghitung bahan mentah yang dipakai, kita bisa menghitung harga pokok produksi dan kemudian terakhir dengan melengkapi data, kita akan bisa menghitung harga pokok penjualan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Laporan keuangan yang ketiga adalah laporan rugi dan laba atau income statement. Jadi laporan rugi dan laba itu istilah lainnya adalah income statement. Income statement menunjukkan prestasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi apakah perusahaan itu rugi atau laba, itu adalah prestasinya. Nah, prestasi perusahaan antara lain diukur dengan besarnya laba yang diperoleh, di mana laba ini pada dasarnya adalah selisih antara pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi pendapatan itu kita dapatkan dari hasil penjualan produknya, sedangkan biaya-biaya itu kita keluarkan sebagai biaya atau sumber daya yang kita keluarkan untuk melakukan aktivitas produksi, ya. Nah, apa saja pos-pos yang terdapat di dalam income statement? Yang pertama pasti ada pos penjualan. Jadi untuk tahu apakah kita laba atau rugi, kita harus tahu dulu penjualan kita besarnya seberapa, gitu ya. Nah, kemudian ada laba kotor atas penjualan atau gross on sale. Selanjutnya adalah biaya operasi, di mana biaya operasi ini terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum. Ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan setelah proses produksi itu selesai, gitu ya. Sedangkan biaya umum itu adalah biaya kantor biasanya ya, yang berkaitan dengan aktivitas manajerial, gitu ya. Kita tahu bahwa bisnis itu tidak hanya bisa berdiri kalau hanya ada manufakturnya saja gitu, tetapi ada aktivitas pendukungnya yaitu aktivitas kantor atau di sini kita sebut sebagai biaya umum atau general expenses. Selanjutnya kita pos yang berikutnya adalah laba operasi atau operating profit, kemudian pendapatan dan biaya lain. Nah, ini biasanya pendapatan dan biaya lain-lain ini yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, tetapi ini dilakukan oleh perusahaan gitu ya dalam kaitan bisnis di luar manufakturingnya. Ada perusahaan yang melakukan ini, ada yang tidak gitu ya. Jadi nanti tergantung datanya seperti apa. Kemudian ada laba sebelum pajak atau profit before tax. Kemudian yang terakhir adalah laba bersih atau net income after tax. Gitu. Jadi pajak nanti juga akan mempengaruhi besarnya laba atau besarnya rugi yang didapatkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana langkah perhitungan rugi dan laba? Ya, langkah pertama adalah kita akan menghitung laba kotor. Nah, laba kotor ini didapatkan dari penjualan kotor, dikurangi dengan retur, ditambah potongan penjualan, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, ini yang disebut dengan laba kotor. Lalu, langkah kedua, setelah kita mendapatkan laba kotor, maka laba kotor yang nanti kita kurangkan dengan biaya operasi, maka kita akan mendapatkan yang namanya laba operasi.
Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita akan menghitung laba sebelum bunga dan pajak. Jadi laba sebelum bunga dan pajak ini adalah laba operasi yang kita dapat dari step 2, ditambah penghasilan atau pendapatan lain-lain, dikurangi dengan biaya lain-lain. Nah, selanjutnya pada step keempat, langkah keempat, kita akan menghitung laba sebelum pajak, di mana laba sebelum pajak ini adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan bunga. Ya, dan terakhir, untuk mendapatkan laba bersih atau net profit, itu kita mengurangkan antara laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Nah, perhitungan income statement akan mengikuti template sebagai berikut. Data yang pertama, itu kita harus tahu jumlah dari penjualan bersihnya. Lalu kita masukkan jumlah harga pokok penjualannya. Jadi penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualannya, kita akan dapat laba kotor. Kemudian kita identifikasi biaya operasi. Biaya operasi ini terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau biaya administrasi. Lalu ini kita jumlahkan, kita mendapatkan total biaya operasi. Selanjutnya, laba kotor yang tadi kita dapatkan dikurangi dengan total biaya operasi, kita dapatkan laba operasi. Kemudian jika ada kegiatan non-operasional, apakah ada pendapatannya ataupun biayanya, kita jumlahkan terlebih dahulu, jadi pendapatan dikurangi biaya. Nah, kita akan dapatkan total biaya non-operasinya, ini bisa tambah atau kurang gitu ya, kalau lebih besar pendapatan, kita akan dapat nilai positif, kalau lebih besar biayanya kita akan dapat nilai negatif. Kemudian kita akan mendapatkan laba sebelum bunga dan pajak itu dari laba operasi dikurangi dengan total biaya non-operasi ini. Oke, selanjutnya jika ada bunga, jadi ada investasi yang ada bunganya gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan, ini kita bisa masukkan ke dalam perhitungan income statement. Nah, kita setelah kita masukkan komponen bunga ini, kita akan mendapatkan laba sebelum pajak. Dan dikurangi dengan laba perseroan, berarti kita akan mendapatkan laba bersih. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita gambarkan flow-nya, jadi flow of revenue and cost gitu ya, untuk manufacturing sector company, itu akan seperti ini. Ini yang kita ambil dari buku gitu ya. Jadi kita akan lihat bahwa sebetulnya biaya itu mengalir seperti aliran bentuk fisiknya, gitu ya. Misalnya di sini. Di sini ada direct material inventory. Jadi ini ada direct persediaan bahan langsung gitu ya. Nah, persediaan bahan langsung itu kan ditentukan dari berapa harga materialnya, dari harga direct materialnya ditambah dengan persediaan awalnya gitu ya. Dikurangi dengan persediaan akhirnya. Kemudian masuk ke step berikutnya ya, ditambahkan dengan, jadi biaya ini tadi ya, direct biaya bahan langsung ditambah dengan biaya produksi langsung, biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan dengan biaya overhead pabrik, ya, itu wujud bendanya sudah masuk ke work in process. Jadi di sini masuk work in process inventory, itu adalah komponen biaya ini ya, tanda panah yang kita lihat sini, dikurangi dengan persediaan akhir barang setengah jadinya. Nah, step ketiganya kita akan mendapatkan cost of goods manufactured atau harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini barangnya masuk ke finished good inventory atau gudang barang jadi. Nah, biayanya seperti apa? Dari cost of good manufactured atau harga pokok produksi ditambah persediaan awal barang jadi dikurangi persediaan akhir barang jadi, kita lalu di sini ada proses penjualan. Nah, di proses penjualan ini kita tentu akan mendapatkan bahwa berapa cost of goods sold-nya, jadi harga pokok penjualannya, gitu ya. Nah, dari harga pokok penjualan ini nanti kita akan baru bisa menentukan gross margin-nya atau berapa labanya.
Seperti itu. Nah, demikian materi hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau kita bisa lanjutkan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.